Oke, selamat malam semua teman-teman. Selamat datang di Trading Bareng episode 19. Seperti biasa, hari ini kita akan trading bareng ya. Tentunya kita akan buka posisi bareng. Tentunya kita akan membahas tentang materi yang mau ditanyain ya dari video-video saya. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan. Terus juga ada Q&A juga buat tentang masalah trading, silahkan juga. Hari ini kita akan live trading di instrumen forex teman-teman ya. Jadi ya bukan saham ya, kita tradingnya hari ini forex. Dan buat kalian yang belum punya akun trading forex ya, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian bisa daftar di sana dan bisa pakai kode promo buat dapat bonus deposit. Oke, silakan. Seperti biasa ya, kita akan menggunakan 20 menit pertama untuk Q&A materi atau apapun yang kalian mau tanyain sehubungan dengan trading forex. Nanti di menit di waktu sisanya kita baru bahas market sama trading ya. Kita baru buka posisi. Sambil nunggu pertanyaan, saya akan, ini udah banyak banget yang hadir. Thank you, sudah 148 orang. Saya akan sapa dulu. Bro Ali Nazrah, Pekanbaru hadir bang. Minggu lalu profit super ke bawah terus bang di XAU. Oh iya, minggu kemarin kita TP ya di XAU ya. Thank you Bro Ali. Sering-sering live Master Daryl, live-mu baik membantu. Thank you Bro Umar. Saya akan coba sering live ya. Tapi saya mau coba live ini nanti sih saham ya. Tapi waktunya ya harusnya mesti siang soalnya. Dan oh ya, saya juga bukan master ya. Jangan panggil master. Saya juga masih belajar soalnya. Sama seperti yang lain. Bogor hadir bang. Suka banget sama video-videonya. Bahasanya gampang nih. Thank you Sis Gaitsa, kayaknya sis ini ya, Maharani. Thank you sis. Situ Bondo hadir, top, thank you Situ Bondo. Halo Aceh, Bro Rizky, halo. Bandung, Bro Ricky, halo juga. Jombang, Bro Bagus, halo. Bang, saya minta bantuan analisa untuk MT4, M30 Euro USD. Oke, nanti semua pair yang namanya major pair yaitu Euro USD, GBP USD, Aussie USD, sama USD Jepang Yen kita akan bahas ya. Dan gold tentunya kita bahas juga. Bali, Dewa Putu Arif. Halo Bro Dewa, halo Pak Dewa ya. Thank you Pak. Euro USD, halo. Halo Bro Ardi. Mapping XAU. Oke, nanti kita bahas ya, pasti kita bahas gold. Bang Daryl 70% market sideways, 30% market trending. Caranya menghadapi market sideways di mana ya? Gimana mungkin ya? Dan jika saya mau open strategi perangnya gimana? Terima kasih. Ya, memang betul ya, 70% market itu sideways dan 30% itu trending. Makanya kemungkinan besar kalau misalnya kita buka chart itu kemungkinan kita lagi berada di, entah itu di minor trend atau di major trendnya, posisi sideways gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang masalah sih. Itu sebenarnya memang kita entry-nya itu adalah harus di sideways ya, karena kalau kita entry-nya pada saat trending kemungkinan kita ngejar. Yang penting itu pada saat sideways itu kita tahu aja tendensinya dia mau kemana, breaknya gitu loh. Apakah dia mau tendensinya ke atas atau dia ke bawah gitu kan. Tinggal kita cek gitu. Oke. Bang, apa pandangan lu tentang MR sekarang? Mercury retrograde berarti ya, MR. Pandangan saya tentang MR itu sekarang sih masih apa ya? Masih ini sih, masih berjalan di dalam koridornya sih sebenarnya. Dia belum selesai juga, masih lama ya. Mungkin nanti tanggal 20 berapa ya? 26 mungkin 25 kita bisa lihat ya. Nanti apakah dia bikin turning point yang, maksudnya bikin kejadian yang bagus, bullish yang kuat atau enggak gitu. Soalnya itu 26 kan harusnya 26 27 lah ya. Itu kalau nggak salah midpointnya sih. Medan hadir. Halo Sis Alfani, thank you dari Medan. Rafika Dewi juga thank you dari Medan. Sekali TP berapa pips bang? RR-nya 1 banding berapa? Terima kasih.
Tergantung pair. Kalau sekali TP tergantung pair ya. Kalau misalnya di gold itu sekali TP bisa 100 pips. Untuk RR-nya 1:1,5 biasanya. Tangerang hadir, halo Bro Leonardo. Palembang, Bro Nur Ferdiansa, halo. Video playlist yang tutorial forex sangat membantu saya, Bro. Thank you, Bro. Thank you. Boleh ditonton nih buat yang mau belajar, boleh ditonton. Free semuanya ya. Gimana caranya buat garis trendline yang bisa diatur panjang pendeknya? Garis trendline tinggal klik ini aja nih, ada draw trendline kan ya. Ini di atas ini ada draw trendline, kita klik aja. Tinggal tarik aja garisnya seperti ini ya. Ini kan bisa diatur nih panjang pendeknya gitu kan. Tinggal digambar seperti itu. Bang, kapan ke Bali? Bulan November saya ke Bali. Di tengah-tengah November ya. Nanti saya kabarin. Malang hadir. Halo dari Malang, keren. Bang, pernah cobain trading di binary option nggak bang? Pendapatnya gimana? Saya sih nggak pernah ya. Saya cuma pernah ngeliat teman saya doang gitu. Dia ngeliatin trading, terus saya ngeliat dia minta saran mau coba pakai technical. Sebenarnya technical analysis di binary options bisa diterapkan kan. Bisa. Cuman saya nggak sukanya itu adalah pada saat saya liatin dia itu adalah pertama ininya risk rewardnya itu udah nggak suka saya gitu, karena begitu kita profit gitu ya, win gitu, itu kita cuma dapat sekitar nggak full 100% pokoknya 80 sekian persen, sampai ada yang 90, ada yang 80% lebih gitu ya. Tapi kalau loss kita 100%, berarti kan lebih gede risknya gitu ya daripada dapatnya gitu. Terus ada yang bilang, oh kalau gitu gampang tinggal di martingale aja atau dikompensasi namanya katanya. Ya berarti kompensasinya itu kan nggak bisa 1:1 ya, nggak bisa dikali 2, nggak bisa dilipat ya, mesti dikalinya tuh 150%-nya gitu loh. Jadi agak gimana ya, seperti itulah. Mungkin di sini ada yang lebih berpengalaman ya di binary options, bisa sharing juga gimana di binary. Bang mau tanya gimana ningkatin win rate, kan saya trading 10 kali win 4 loss 6, tapi secara keseluruhan masih profit. Menurut abang gimana? Itu udah sehat bro ya. Itu udah sehat, berarti risk rewardnya Bro Siswanto ini udah bagus. Kalau misalnya 10 kali trade win 4 loss 6, tapi sekarang in total dia masih profit, berarti itu masih sehat karena risk rewardnya berarti bagus ya. Sebenarnya bukan masalah seberapa sering kalian win atau loss ya, tapi seberapa banyak ketika kalian win dan seberapa banyak ketika kalian loss, itu yang paling penting. Oke. C hadir, halo Bro Rizky. Bang bikin copy trade pakai account kecil supaya kita bisa ikutin. Mungkin ada, saya akan bikin bulan November ya. Saya akan bikin copy trade bulan November pakai account kecil, sekalian saya mau bikin challenge juga sih itu sebenarnya, dari account kecil jadi saya diamin aja terus gitu. Pakai indikator apa aja bang? Saya cuma pakai moving average sama stochastic kalau indikator. Saya kadang-kadang pakai ini juga, Bollinger Band. Jadi saya siapin 3 template ini ya. Ini 3 template ini cuman yang saya pakai nih. Ada template default saya tuh cuman moving average ya sama stochastic. Kemudian yang kedua itu Bollinger Band ya, dengan tentunya dengan candlenya tuh bar chart ya untuk ngelihat chart pattern. Terus yang terakhir saya pakai Ichimoku aja, udah 1 gitu loh. Sukses terus Bang Daryl. Thank you Traderson. Sehat-sehat terus Bang, terima kasih ilmu gratisnya. Sama-sama Bro Ferry, thank you juga ucapannya. Bang Daryl izin bertanya, untuk melihat tren misalnya di H4 sebagai majornya, kira-kira bisakah melihat hanya 5 candle terakhir saja atau tetap harus melihat struktur secara keseluruhan? Nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau di H4 kita tradingnya dengan menggunakan M30, saya kira minimal kita melihat 2 cycle sebelumnya. 2 cycle maksudnya apa? Kita melihat badan kepala tuh 2 kali di sebelumnya. Kenapa gitu? Supaya kita tahu di mana structure sebelumnya gitu, kayak supportnya di mana, resistannya di mana gitu. Itu yang penting sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak usah ditarik terlalu panjang ke belakang. Cukup 2 cycle ke belakang aja sih kalau misalnya kita mau trading
pakai time frame yang M30 gitu ya. Bang pakai cara Fibonacci bang. Oke, nanti saya tunjukin. Saya hampir memang setiap posisi saya pakai pertimbangan itu pakai Fibonacci kok. Cuman kadang-kadang saya nggak gambar lagi karena saya udah terlalu hafal gitu ya rasionya. Jadi apa ya? Jadi kayak gini, dari sini ke sini nih saya tahu di sini nih lagi 61-nya gitu. Jadi saya nggak usah gambar Fibonya. Saya udah tahu dari jarak sini kalau saya tarik Fibonya itu di 61 gitu. Kayak saya tarik sini ke sini gitu kan. Nah ini di daerah 61-nya gitu, di 61 dia berhenti, seperti itu ya maksudnya. Jadi kadang-kadang memang saya nggak gambar, tapi bukan berarti saya nggak pakai Fibo sih sebenarnya gitu. Bang request bang, 1 rekomendasi indikator, 2 rekomendasi EA, 3 bikin copy signal. Rekomendasi indikator, saya cuma pakai yang tadi saya bilang, moving average, exponential, stochastic, Bollinger Band untuk cari volatility ya. Terus sama Ichimoku aja gitu. Untuk expert advisor ya mungkin ya, EA-nya itu saya nggak ada rekomendasi sih, kecuali EA yang saya rekomend itu adalah EA yang kalian bikin sendiri gitu ya. Kalau saya memang saya sudah belajari tentang bahasa MetaTrader ya, bahasa coding dari MetaTrader, dari Ami Broker juga saya lagi pelajarin. Saya memang mau bikin sendiri gitu, tapi itu bukan untuk saya sharing, bukan untuk saya jual gitu, tapi saya pakai sendiri kayak gitu loh. Jadi kenapa saya bilang EA yang bagus tuh bukan yang kalian beli, kalian pakai sendiri, karena pertama kalian ngerti EA-nya itu seperti apa, kedua kalian bisa modif secara fleksibel gitu loh. Kalau misalnya memang butuh modifikasi, kalian bisa modif secara fleksibel. Kenapa Bollinger Band harus taruh dengan bar chart bang? Enggak juga, itu karena nih chart saya yang dia ada Bollinger Band nih, saya kenapa taruh bar chart? Karena saya sekalian aja nih buat jadi saya buat melihat yang namanya chart pattern gitu ya. Karena chart pattern itu lebih gampang pakai bar chart kalau ngeliatnya, kalau saya ya gitu loh. Kalau Ichimoku ini malahan saya mau ganti line chart gitu ya, mau ganti line chart seperti ini aja. Kenapa line chart diperlukan juga? Karena buat narik trendline kadang-kadang pakai line chart ini lebih enak gitu ya. Jadi kita udah tahu nih kapan dia titik beloknya atau swingnya yang benar tuh yang mana gitu. Kalau buat pemula yang belum tahu cara ngedetect swing yang benar, pakai line chart aja gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat line chartnya seperti ini. Kalau bingung ambil yang mana swing-swingnya kayak gini contohnya ya. Saya mau tarik bikin trendline nih, swing dari sini saya hubungin sama yang mana gitu. Saya tahu jadinya gitu kan. Saya misalnya seperti ini gitu. Atau saya mau tarik ke atas sini juga bisa. Kayak gitu ya. Jadi fungsinya sebenarnya nggak mesti si bar chart ini digabung sama Bollinger, nggak juga. Kalau kalian mau pakai candlestick boleh, nggak apa-apa, bebas. Bang, kenapa kadang di MetaTrader OctaFX bikin garis di XAU USD tiba-tiba bisa ngebekas garisnya di pair lain? Cara ngatasin ini? Nah, itu saya kurang paham ya. Kalau saya sih enggak sih ya. Misalnya saya bikin garis di sini nih ya. Saya bikin garis di NZD Jepang Yen, saya ganti ke Euro GBP kayaknya hilang dia gitu. Saya nggak tahu deh caranya. Mungkin bisa lihat tutorialnya di YouTube deh, banyak kali gitu ya. Itu sih kayaknya kesalahan setting aja sih harusnya ya. Kalau di forex bisa floating loss. Kalau di binary options tergantung ke playernya sendiri. Menurut Bang Daryl gimana pendapatnya? Maksudnya apa tuh? Kalau setahu saya sih, kalau di binary options itu dia nggak ada floating ya. Floating itu cuma beberapa detik aja, itu waktu yang ditentukan dari binary-nya itu kan. Pada saat kita buka posisi kan dia ada waktunya tuh. Ya mungkin floatingnya itu aja kali. Sesudah waktunya habis kan floatingnya hilang juga gitu. Sudah ketutup posisinya. Bang, atasin rasa takut untuk open posisi gimana bang? Jangan lihat duitnya sih, jangan. Kalau saya sih gitu ya. Jangan mikir duitnya. Kalau kita mikirin ke duitnya, itu akan lebih lebih fear-nya tuh lebih gede gitu. Kita akan lebih takut. Makanya banyak yang bilang juga kalau trading tuh jangan pakai uang yang kepake gitu. Maksudnya uang kepake, uang yang buat sehari-hari kayak buat uang sekolah atau uang buat dapur gitu ya. Jangan seperti itu sih. Atau uang yang misalnya buat rumah sakit, biaya kesehatan. Lebih baik uang yang nganggur supaya psikologinya tuh lebih enak.
EMA 3 berapa aja bang? Saya pakai 21, 34 dan 90. 5 menit lagi kita bahas market ya. Kalau pakai stokastik itu gimana caranya bang? Apa ketika sudah di overbought dan oversold langsung OP aja? Jangan seperti itu ya. Kalau mau pakai cara itu digabungin sama moving average ya. Jadi kalau misalnya moving average yang ngadep ke atas atau bullish kayak gini, kita carinya yang oversold aja. Kalau misalnya dia lagi bearish, kita fokusnya ke overbought aja. Tetapi saya pribadi pakai si stochastic itu hanya untuk divergence gitu. Jadi saya jarang open posisi yang kayak begitu, model yang kena overbought saya sell, kena oversold saya buy gitu, jarang ya. Don't trade the money you cannot afford to lose. 100 banget, betul ya. Jangan trading pakai duit yang kita nggak bisa terima kalau misalnya kalah atau loss. Kalau misalnya kita bisa profit konsisten di binary options, apakah bagus? Apakah BO selalu stigma buruk dibanding forex? Terima kasih. Binary options apakah selalu buruk stigmanya? Enggak juga sih. Saya benar-benar netral sih, kayak saya ngelihat semua instrumen tuh sebenarnya ya punya peluang juga gitu. Cuman apa ya? Saya nggak suka kalau binary options, saya nggak suka ininya aja sih, nggak suka sistemnya aja sih, karena dia dari awal aja kita udah kalah secara risk rewardnya gitu loh. Jadi saya agak nggak suka. Bukan masalah tekniknya ya, karena tekniknya sama-sama aja sebenarnya gitu. Bang, trading pakai fundamental juga kah? Kalau di saham pasti gitu. Kalau di forex saya fundamentalnya kan berbentuknya news ya, berbentuknya berita-berita kebijakan suatu negara. Itu saya tradingnya nggak pakai news gitu. Maksudnya nggak trading news yang news keluar terus saya entry gitu, nggak. Bang, bisa nggak kalau kita trading memakai daily chart? Bisa kok. Tapi waktu holdnya jadi lebih lama gitu. Kalau kita trading pakai daily chart, mungkin waktu holdnya bisa seminggu gitu ya, bisa 2 minggu mungkin. Mau nanya bang, untuk batas profit kira-kira bagusnya berapa persen per minggu? Biasanya kalau sudah mulai profit banyak malah grid. Nah itu ya, jadi sebenarnya nggak usah dibatasin berapa minggu ya. Kita punya target boleh, kayak misalnya oke, saya 3 bulan mau 100% gitu di forex misalnya yang ideal gitu. Terus bukan berarti kita satu hari itu dibatasin, satu hari kayak di 100% dibagi 90, jadi satu hari misalnya 2% gitu. Nggak gitu ya, nggak nggak mesti seperti itu. Yang penting gini, kalau misalnya profit atau loss itu jangan terlalu berlebihan ya. Jangan terlalu senang kalau profit, jangan terlalu bangga. Kalau loss juga jangan terlalu sedih gitu. Karena itu yang membuat psikologinya nanti bermain. Anggap biasa aja, karena trading itu ya kalau nggak profit ya loss gitu kan. Itu sudah pasti dua hal yang paling ditemuin trader tiap hari. Kalau nggak kena SL, kena TP. Udah itu aja. Jadi jangan terlalu excited gitu loh. Kalau profit terus-terusan jangan terlalu excited. Kalau kena loss berturut-turut, kena SL berturut-turut, jangan terlalu sedih seperti itu. Pendapat Bang Daryl tentang Mercury retrograde terhadap gold. Mercury retrograde biasanya buat gold itu jadi bullish kan. Nah tapi ya ini kita nggak tahu ya. Ini yang hari ini, yang tanggal 22, dari tanggal 22 kemarin ya. Mercury retrograde dari tanggal 14 kan ya sebenarnya ya. 14. Oke. Ya masih masuk sih sebenarnya kalau kita perhatiin ya. Mercury retrograde dari tanggal 14 ya itu naik ya tendensinya ya, sampai sekarang, sampai posisi sekarang tuh dia masih up gitu loh. Jadi ini masih di dalam jalurnya sebenarnya. Bang, kalau misal nggak set stop loss dan akhirnya minus banyak, kalau nunggu harga balik itu nggak apa-apa bang. Saya cuma saran saya stop loss itu penting ya. Jadi selalu dipakai. Kalau kita trading nggak pakai stop loss,
itu sama aja kita terjun nggak pakai parasut gitu loh. Jadi ya siap-siap apa ya, bahaya lah gitu loh. Jadi menurut saya sih pakailah stop loss, jangan ditinggalin. Empat hal yang dirasain trader: big win, big loss, small loss. Bener nggak bang? Yang perlu dihilangin hanya big loss. Bener. Kalau bisa yang perlu dihilangin sih, iya sih, big loss-nya itu pasti yang harus dihilangin. Small loss itu udah pasti kena sih, udah pasti nggak mungkin bisa dihindarin lah sebagai trader, pasti ada loss-nya gitu. Cuman yang paling penting lagi buat dihilangin itu ya emosi dibalik itu semua sih. Intinya kalau kita win sama kalau kita udah trading ya, ketika kita sudah pada fase profit atau loss itu nggak ada bedanya trading. Nah itu udah enak tuh tradingnya gitu. Jadi itu yang mesti yang mesti diperhatiin sih. Bang, open posisi biar stop loss nggak kebanyakan. Kalau pakai ATR itu lumayan sih. Ya ATR itu lumayan membantu ya, apalagi untuk loss motion itu membantu sekali. Tapi kalau saya memang pribadinya pakai structure aja sih. Pakai structure. Kalau yang sesimpel apa ya, bikin trend line, lihat support resistance, terus bermain itu aja sih sebenarnya. Salam kenal, baru pertama ikutan. Halo Bro Charles, welcome. Mau tanya apakah ada trading bareng forex di Telegram atau di grup WA? Sukses selalu bang. Nggak ada ya, jadi kenapa saya nggak mau bikin Telegram? Karena rawan buat di macem-macemin sama orang ya. Jadi saya hanya pakai Discord ya. Jadi kalau mau gabung, itu di description di bawah udah saya cantumin link Discordnya sih. Jadi tinggal klik aja di situ. Bang, setuju nggak target profit itu 1-2% dari modal kita biar masuk ke kategori aman? 1-2% itu low risk sih masuknya dari modal ya. Ingat ya, dari modal, semuanya dari modal, bukan dari equity, oke? Okay? Sekarang kita bahas bahas market. Saya mulai dari Euro USD dulu yang pertama. Saya akan bahas 4 pair dulu ya, 4 pair major maksud saya. Dari Euro USD, GBP USD, terus kemudian Aussie USD dan USD Jepang Yen. Oke, jadi saya bahas 4 itu dulu. Oke, Euro USD ya. Euro USD ini kalau misalnya kita lihat ya secara price-nya, codingnya dulu deh ya. Codingnya kita lihat ya, dia bikin higher high terus. Oke, itu yang pertama. Dia bikin higher high di sini, dia bikin higher high lagi di sini. Kemudian di sini dia bikin higher high. Oke. Untuk low-nya memang secara minornya dia sempat bikin lower low di sini ya. Tapi tetap secara majornya ini dia masih bikin higher high. Nah ini kalau misalnya kita garis ya, tarik bikin trendline seperti ini ya, terus kita bikinin dia punya channelnya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Dan ini kalau misalnya kita turun ke M30 ya, kita bisa turun ke M30. Nah ini kita lihat secara price actionnya ini ya, dia ini harusnya masih up nih teman-teman ya, karena di H4-nya ini dia sudah melebihi dari 618-nya dari sini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini dia udah 70, udah mau ke 78,6. Ini tandanya dia tekanan bearish-nya ini udah udah nggak terlalu kencang ke bawah gitu ya. Terus kemudian dia ini udah didorongnya sama satu candle yang benar-benar impulsif nih ya. Kalau kita boleh saya gambarin ya. Ini 2 candle ini kalau misalnya kita jadiin satu, dia jadi satu candle bullish yang impulsif sekali. Terus dia kedorongnya itu sampai ke 786. Berarti nih skenario-nya gimana? Kalaupun dia mau retrace ke bawah, nih teman-teman ya. Ini kalau dia retrace ke bawah, dia ini bakal retrace doang, bakal jadi koreksi aja gitu. Dia nggak bakal ke bawah terus. Nah, sekarang kalau kayak gitu kita ke M30 ya. Nah, seperti ini. Let's say dia memang sekarang, kalau misalnya kondisi sekarang ya, ini memang dia sudah berada di area supply atasnya gitu ya. Jadi kalau saya bisa gambarin di sini, ini area supply atasnya nih. Nah, di sini ya. Ini memang sudah masuk supply atas, makanya dia begitu masuk sini dia ada reject. Ini kemungkinan dia kalau mau koreksi, ini tinggal kita gambarin Fibo aja ya, teman-teman ya.
Kita gambar Fibo dari sini ke atas. Di sini misalnya saya asumsikan di sini dia bikin high ya. Nah, ini tinggal kita gambarin aja dia punya chance untuk turun tuh sampai mana. Ternyata dia cuma chance untuk turun sampai sini aja gitu ya. Nah, jadi kalau Euro USD, kalau mau aman teman-teman ya, ini sekali lagi kalau mau aman, kita bisa entry open buy itu di area sini ya, di area harganya itu 1.181 sampai 1.183. Jadi itu untuk open area, untuk open buy-nya. Oke, ini untuk Euro USD. Secara H4 dia masih ke atas gitu ya, dan juga di D1-nya teman-teman ya. Ini saya ganti di sini aja D1-nya. Nah, nah di D1-nya pun dia candlenya ke atas terus teman-teman ya. Dia sudah break kalau misalnya kita gambar seperti ini teman-teman ya. Nah, dia sudah break ke atas, terus dia kalau kita gambarin structure di sininya, dia juga sudah break, sekarang lagi berada di atas nilai structure-nya. Sekarang kita cek kalau di sininya bagaimana. Dia masih ada ruang ya, sekitar kurang lebih 70 pips dia sebelum dia kena ke resistance trendline-nya ini, terus dia baru balik ke bawah. Jadi ya masih bisa makan 70 pips sekitar seperti itu. Itu untuk Euro USD, oke? Ya, betul ya. Jadi Euro USD seperti itu. Intinya kalau Euro USD kita buy, oke? Buy-nya di berapa? Tadi harganya saya sudah bilang ya, di area sini. Ini tinggal ditandain aja. Tapi kalau kalian mau spekulasi nih misalnya, oke bang, saya nggak mau, saya takut ketinggalan, saya mau nunggu, nggak mau nunggu dah bang. Gimana caranya? Ya udah kalian buy sekarang, ya. Misalnya kalian buy sekarang. Tapi kalian stop loss-nya tuh di bawah sini ya. Di bawah si ini nih. Nih, ini kan ada konsolidasi kecil ya. Nah, ini kalian tinggal stop loss di bawah sini. Terus begitu masuk sini kalian entry lagi, buy lagi. Itu up to you gitu ya. Seperti itu, oke? Nah, itu untuk Euro USD. Sekarang saya bahas GBP USD dulu, oke? Sama ya, kurang lebih GBP USD juga sama. Dia secara H4-nya teman-teman ya, kita lihat. Di H4-nya dia juga bikin structure-nya tuh higher high terus, oke? Jadi ini tandanya dia masih dalam bullish state atau bullish trend gitu ya. Terus secara Fibo-nya juga di sini dia nyentuh ke area crown-nya juga di sini teman-teman ya. Terus dia langsung balik ke atas nih, dia bikin swing baru balik ke atas. Nah, ini juga ada kemungkinan dia bakal lanjut terus ke atas. Nah, sekarang saya lihat dulu di sininya. Tujuannya adalah kita bikin dulu trendline di sini. Nah, ini berarti kan kita nunjukin nih. Oh, ternyata dia bikin trendline udah di break nih ke atas nih. Oke, berarti sekarang bearish trendnya ini sudah mulai untuk reverse atau transisi untuk jadi bullish ya di M30-nya. So, ini juga sama. Kalian kalau misalnya entry sekarang ya, itu tunggu close terus baru bisa buy. Tapi ini perlu diperhatikan nih, dia punya SL-nya agak dalam nih, sekitar 60 pips ya. Kalau saya sih untuk di GBP USD 60 pips itu menurut saya sih udah dalam ya. Jadi saya mendingan tunggu aja deh. Atau kita cari pair lain yang SL-nya nggak terlalu besar. Ya, jadi intinya kalau GBP USD itu juga up juga, oke? Kemudian Aussie USD. Aussie USD sama ya, dia juga masih up. Cuman dia nih yang paling yang paling weak dari antara kedua itu, dia paling lemah nih. Dari ketiga itu, sorry. Dia paling lemah. Secara H4-nya dia berada di atas trendline-nya ini ya, di resistance trendline. Terus dia di resistance trendline juga ada koreksi seperti ini. Oke, nah. Ini tampaknya ya, ini kita lihat ya, kalau dia bisa harusnya sih dia koreksi dulu ke bawah gitu loh. Dia koreksi dulu ke bawah. Dan ini juga masih pattern secara keseluruhan nih, hole-nya ini bullish nih kalau bisa saya gambarin ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini kalau misalnya yang saya kotakin besar ini sebenarnya inverted head and shoulder yang bentuknya miring ke atas gitu kan. Jadi ini neckline itu ini sebenarnya nih. Ini neckline. Jadi neckline yang saya gambar, dan dia kalau bisa break neckline-nya ini, ya ini jadi sesuatu yang bagus sebenarnya. Kita tinggal lihat dia breaknya itu berapa pips maksudnya, seperti ini ya. Nah, jadi ini tinggal saya gamburin ke sini, jebret. Nah, ini pas di sini ya, di area
Supply and demand sini targetnya. Ya. Tapi jangan entry sekarang ya, karena ini masih ada di resistance sekarang dan dia ada rejection tuh, kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat nih ada rejection. Jadi kita tunggu aja dia masuk ke moving average sih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pakai moving average yang gampang ya. Karena moving average-nya nih secara nggak langsung ini juga dia itu tercluster dengan si ini loh, si Fibo-nya gitu ya. 38 sampai 61. Dia tercluster di sini. Seperti itu. Oke? Saya sambil jawabin lagi ya. Gold dong. Oke, habis ini santai. Kita pasti gold. Bang, saya profit sehari 10% dari modal. It's good ya, 10% bagus. Cuman tetap perhatikan, yang penting perhatikan risk rewardnya. Sebelumnya bro, GBP/USD sebelumnya membentuk bearish butterfly di H4. Kira-kira masih kuat untuk turun atau TP apa tetap sama 70% dari CKD? Thanks ya. Kalau untuk harmonic pattern ya, itu 70% aja cukup ya. Kebanyakan justru 70% dia reverse ke atas. Kalau bro perhatiin ya, coba aja perhatiin deh. Kalau ketemu pattern harmonic harmonic pattern gitu ya. Itu biasanya di 70% dia reverse ya. Coba saya lihat ada butterfly ya. Bearish butterfly. Oke. Oke. Ini butterfly-nya yang mana nih? Oh, ini ya. Rasionya juga pastikan bener apa enggak gitu ya kalau butterfly. Oke, sekarang saya bahas USD Jepang Yen ya. Terakhir ini di major pair, habis itu kita bahas gold. Untuk USD Jepang Yen ya. Di H4-nya ini kita lihat per candle-nya ya. Ini kita lihat dia candle-nya itu banyak rejection di sini di area moving average, dia bearish kencang pertama nih ceritanya. Bearish benar-benar full bearish ya, dari sini ke sini tekanan bearishnya besar sekali, dia mulai reverse dan pas reverse ke atas ini dia mulai ada bearish lagi gitu ya. Ada bearish rejection lagi. Ini tandanya marketnya ini masih mau ke bawah. So, ini juga untuk Euro USD Jepang Yen tendensinya masih ke bawah. So, kita mindsetnya itu sudah di opennya itu sell, oke? Untuk cari momentumnya gimana ya di sell ini. Nah, ini caranya sih sebenarnya tinggal lihat aja ya. Ini kalau misalnya kita melihat dari M30-nya, kita lihat lagi dia punya behaviornya gimana per candle. Oh, ternyata behavior per candle-nya ini bullishnya masih ngisi nih. Masih ada power. Jangan dulu kalau gitu, tunggu sampai bullishnya itu benar-benar habis kekuatannya, sampai candle itu kecil-kecil semua, sampai nggak ada bullishnya lagi gitu. Kalau misalnya sekarang saya dipaksa untuk entry, saya akan sell sekarang dengan stop loss-nya ya. Itu di atas ini ya. Ini berapa nih? 20 pips. Oke. Dan targetnya ya, kalau kita bicara target ini kan bisa sampai bawah ya, sampai sini. Ini sih harusnya sih udah bagus ya. Oke, ini 60 pips versus 20 pips. Oke, ini saya akan coba masuk ya di sini ya, di USD Jepang Yen. Pertimbangan saya sih simple ya, saya ngeliatnya seperti ini aja. Ini harusnya dia bisa turun sih ke bawah. Oke, kita akan entry. Secara H4-nya tadi juga kita udah make sure dia masih turun dengan satu candle dengan runtutan candle bearish seperti ini. Jadi di M30-nya kita akan entry. Oke. Oke, itu untuk USD Jepang Yen. Sekarang kita ke gold ya teman-teman ya. Saya akan bahas gold sekarang.
Untuk gold tetap sebenarnya nggak cuma gold ya, semua pair yang counternya US dollar, oke. Semua pair yang counternya US dollar itu akan terpengaruh sama Mercury retrograde. Harusnya sih seperti itu ya. Nah, untuk gold ya tendensinya karena ada Mercury retrograde memang masih buy ya. Biasnya itu masih buy kalau saya. Tetapi kalau misalnya kita lihat kita tinggal perhatikan aja dia ini secara apa? Secara technical analysis ya, itu gimana secara precision ya? Apakah dia sudah layak untuk di buy atau belum? Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kita make sure di sini thread ke bawah. 70 sudah lewat. Nah, tadi ini 618-nya udah di break ke atas. Ini dengan kata lain dia udah siap buat naik karena 618-nya sudah di break. Asumsi saya dia kalau masih mau turunnya nggak akan jauh-jauh, nggak akan bisa break bawahnya ini. Berarti resiko maksimal saya itu adalah 190 pips. Itu resiko maksimal saya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya untuk meminimalisir yang namanya SL itu supaya nggak terlalu sakit SL. Kita bisa pakai yang namanya trendline ini ya. Jadi ini trendline saya gambar. Saya make sure dulu ini gambar trendline-nya valid. Oke, betul. Valid seperti ini. Dan kemudian ini 60 pips. Saya tinggal tarik Fibo dari sini ke sini ya. Saya lihat terus 61. Oke. Jadi entry saya itu adalah di daerah sini 38 sampai 61. Di sini ya. Ini entry saya. Jadi untuk gold saya akan entry di area 1907 sampai 1909 untuk buy, teman-teman ya. Itu untuk buy. Jadi saya berharap banget dia ini turun dulu nih teman-teman ya. Turun dulu dengan beberapa candle. Tapi saya nggak mau turunnya dengan satu candle aja. Saya mau turunnya dia itu beberapa candle gitu ya. Supaya apa? Supaya momentum buy-nya tuh nggak hilang ya. Kalau dia dihajar lagi pakai satu candle, dia momentum buy-nya itu kalah sama bearish-nya, jadinya makin bearish lagi. Justru kalau dia turunnya dengan satu candle bearish yang besar gitu ya, saya bisa nggak jadi buy gitu karena malahan momentum bearish-nya yang muncul gitu, bukannya bullish. Jadi saya berharap dia turunnya koreksi maksudnya dia harus turun dengan candle-candle bearish yang kecil-kecil gitu. Kalau misalnya seperti itu, saya mungkin di 1910 aja saya udah entry buy. Itu ya. Kalau komoditi lain ada nggak bang kayak kopi gitu? Kalau di Okta kayaknya nggak ada deh ya. Okta nggak ada. Tapi kalau bro ke ICDX gitu ya, itu bisa sih. ICDX tuh dia menyediakan kopi dan lain-lainnya, wheat segala macam kayak gitu. Bang Daryl, saya OP di pair New Zealand USD. Lupa nggak pasang SL, tolong intip sebentar. Oke. NZD USD. Apa nih? Opennya apa nih? Ini kalau menurut saya ya, NZD USD dia mau koreksi dulu ke bawah gitu. Jadi ini sudah berada di ini kan, trendline atasnya ya. Ini kalau kita tarik nih, kuncinya tuh di channel aja sih sebenarnya. Buat kalian yang belum belajar trendline ya, dalamin trendline supaya apa? Yang berfungsi di trendline itu bukannya sekedar trendline-nya. Jadi gambar channel ini yang penting sebenarnya gitu. Jadi kalau kita tahu channelnya, channel harga itu kita tahu harga ini mau kemana gitu ya. Dan channel ini banyak dipakai sama trader-trader benar-benar trader pro pun yang di luar-luar tuh banyak pakai channel gitu. Jadi menurut saya memang channel ini works banget sih. Jadi harus dicoba. Menurut saya nih kayak NZD-USD nih, kita tahu nih dia udah berada di di resistance, dia punya trendline kan. Ini berarti tendensinya dia mau ke bawah karena esensinya dari resistance trendline itu adalah nge-reject harga kan. Ini udah mulai tercermin di H4-nya, dia udah mulai ada rejection walaupun belum close. Kita turunin ke M30-nya, kita lihat apa yang terjadi. Oke, di sini saya bisa dapetin beberapa info ya bahwa dia sempat nge-drive ke sini
terus di reject ke bawah, dia naik lagi tapi di reject lagi ke bawah. Berarti di sini memang ada seller nih yang jagain gitu ya. Tetapi kita jangan beranggapan bahwa kalau nyentuh trendline udah pasti turun ke bawah. Nggak kayak gitu juga gitu ya. Kita harus melihat behavior dari candlestick sebelumnya ya. Jadi kita lihat nih cerita candlesticknya seperti apa. Yang last candlestick aja deh, yang ini deh yang saya ambil. Ya, nih dari sini nih. Nih. Ini kalau kita perhatiin candlesticknya tuh biru semua, hijau semua maksud saya ya. Itu berarti ini masing-masing candle ini yang kita ada berapa di M30 ini selama 1 2 3 4 5 6 candle atau sekitar 3 jam nih ya, 3 jam terakhir ini bullishnya isinya bullish player semua gitu loh. Tekanannya bullish semua. Berarti dengan kata lain, dia masih ada seller di sini dan dia masih reject dan dia mungkin akan turun. Tetapi menurut saya karena dia isinya masih bullish player semua, ini akan berat gitu ya. Jadi akan turunnya sampai kemana? Sampai ke sini, ke area Fibonya seperti itu ya. Nah, sampai ke area Fibonya sini kemungkinan dia akan naik lagi gitu. Jadi kalau Bapak Umar ini posisinya sell ya, saran saya sih ditungguin aja, biarin ya. Tapi kalau misalnya sampai sini, ya itu terserah Bapak mau dibuang atau enggak gitu. Tapi menurut saya kalau udah sampai sini dia ada swing low dan ada tendensi momentum bullish yang kuat, mendingan dibuang kalau misalnya posisi sell. Tapi kalau posisi buy sih didiamin aja sih menurut saya ya, kayak gitu. Gold bakal tembus 2000-an nggak bang sampai MR selesai? Nggak ada yang tahu bro ya, itu pure nggak ada yang tahu. Tapi menurut saya mungkin aja sih, mungkin aja gold itu bisa tembus 2000 sampai MR selesai. Kalau ke 2000 doang ya, karena 2000 itu masih mungkin. Tapi kalau ke high, bikin new high itu kayaknya agak sulit gitu. Beneran bang nggak ada XAUUSD, nggak ada apanya nih, bisa kok di market watch-nya. Kalau nggak ada di klik kanan terus di show all ini itu nanti ada. Bang saya OP buy di EJ terus dengan TP 1.24750 nyampe nggak bang? Oke, kita lihat Euro Jepang Yen ya. Nah ini sekarang major pair dan XAU sudah saya bahas tadi, NZD USD juga sudah saya bahas. Sekarang kita masuk ke pairnya Jepang ya, Euro Jepang Yen, GBP Jepang Yen, oke. Kita akan bahas satu-satu. Oke, ada yang nanya Bro Satria ya. Bro Satria lagi buka posisi di EJ nih ya. Terus dia posisinya buy. Buy-nya kalau boleh tahu di berapa ya. Tapi TP-nya 124750. 124750. Oke, saya tandain dulu 124750 di sini ya. Oke. Ini TP ideal ya, karena mungkin alasannya di sini area supply demand, mungkin saya nggak tahu ya. Cuman jangan lupa dia harus lewatin yang di bawahnya dulu nih bro ya. Di sini ini harus lewatin dulu ya, ini karena ini area penting juga nih. Mungkin dia bisa reverse di sini. Tapi gini loh, menurut saya bro Satria ya, selama dia sudah break ini bro, ini kan dia ada konsolidasi juga ya, yang ini saya bilang nih. Nah ini kalau dia sudah break di atas sini bro, sudah close di atas sini, dia kalau retrace pun nih ya ke sini jangan kalau dia bikin swing di sini jangan takut. Karena apa? Karena dia sudah bikin higher high dari konsolidasi ini dan dia kemungkinan akan retrace sampai sini aja. Gitu ya, sampai 123.954 sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini bro, kita tinggal tunggu aja apakah dia itu bikin swing low lagi apa enggak gitu. Jadi indikasinya adalah kita tarik Fibo di sini ya. Ini pasti ke 38,2-nya gitu. Itu minimal ya. Jadi ketika dia turun nyampe sini 38,2, menurut saya itu sih sekitar 1 2 sekitar 3 jam lah, 3 jam. 2 sampai 3 jam lagi dia bisa nyampe sini kalau memang dia mau naik ya. Dia 2-3 jam lagi dia akan turun misalnya ke sini. Itu jangan panik bro, karena dia mungkin itu hanya koreksi dan dia nanti ke atas lagi. Nah, pada saat koreksi sini nanti decisionnya ke Bro Satria lagi mau nambah posisi apa enggak gitu loh. Jadi bisa nambah posisi lagi terus baru ke atas seperti itu ya. USD Jepangnya TP berapa bang? USD Jepangnya TP-nya berapa tadi ya?
104.117. Oke. Oh iya, saya mau ingetin ya buat disclaimer aja ya. Jadi saya ini hanya buka-buka posisi ya. Jadi ini menurut saya, analisa saya seperti ini. Kalau misalnya mau ikut silahkan, tetapi resiko ditanggung penumpang. Oke. Euro NZD. Oke. Nah, Euro NZD ini juga ya, ini menarik karena dia sudah ada di trendline bawah, teman-teman ya. Ini tendensinya berarti harusnya secara teknikal kita buy gitu ya. Dan dia di di M30-nya pun dia kan bearish ya, dan di bawah ini sudah mulai konsolidasi. Berarti ini kemungkinan besar konsolidasinya tuh mau menuju kemana, itu yang kita tinggal cari aja. Nah, kalau berdasarkan ini dia di sini ada false break nih, false breakout dari bawah ke atas. Berarti tendensinya menurut saya dia akan reverse ke atas. Jadi kalau Euro NZD ini sekarang tendensinya bagusnya kalau kita mau oper posisi adalah buy. Kapan bang buy bagusnya? Kalau saya kondisi seperti ini saya mendingan breakout, pakai breakout ya. Jadi saya nggak sesering itu pakai breakout, tetapi kalau dalam kondisi seperti ini saya biasanya pakai breakout. Saya tungguin ketika dia break, dia punya range ini yang merah, garis merah 2 ini yang atas terutamanya, dia di break dengan satu candle bullish yang impulsif ya. Nah, ketika ada satu candle bullish impulsif, dia sudah breakout seperti itu, baru kita entry gitu ya. Nggak usah nunggu lagi, nggak usah nunggu sampai 2-3 candle, nggak usah, sampai satu dia close aja gitu, oke? Seperti itu ya. Itu untuk Euro NZD-nya. Bang, Euro Aussie H4 saya rasa cukup bagus after break resistance dan sekarang lagi turun dan retest. Vivo pun di 0.05 suka get rejection. Oke, kita lihat Euro Aussie ya. H4. Ya, oke, saya paham nih. Betul nih ya, ini Euro Euro Aussie dia lagi sudah break sudah break nih, maksudnya dia sudah break terus dia ke bawah ya, dan di sini dia dari Fibo-nya pun dia bagus nih kayaknya ya, sesuai tadi yang dibilang Bro Cumi 50, dan dia sekarang berkonsolidasi di sini. Sekarang kita turun ke M30, oke. Nah, di M30 ini kondisinya sama ya, tadi Euro Aussie sama si Euro NZD itu mirip-mirip. Jadi ini beneran bagus ini bagus banget. Tapi cara entry-nya saya akan sama ya, saya akan jagain seperti ini ya. Nanti saya tunggu dia breakout dulu, breakout ke atas baru saya buy ya. Kalau misalnya mau entry sekarang sebenarnya boleh sih, tinggal stop lossnya disesuaikan aja di 40 pips nih. Stop lossnya sekitar 40 pips. Oke. Seperti itu. Itu untuk Euro Aussie ya. XAU gimana bang? Tadi saya udah jelasin ya XAU ya, plan saya seperti apa. Nah, ini plan saya XAU saya ulang ya sekali lagi buat yang baru datang. Saya akan tunggu dia reverse ke bawah ya, tunggu dia ke bawah dulu, masuk ke area demand saya ini ya, dari 1907 sampai 1910 lah ya. Jadi nanti di area itu baru saya bisa entry. Nah, ini pertanda bagus untuk gold ya. Jadi dia tadi turun teman-teman ya, goldnya turun, sempat mau satu candle tapi di reject ke atas. Nah, ini mudah-mudahan akan seperti ini terus ya, mendekat turunnya dengan cara seperti ini ya. Jadi saya tahu masih ada power buying power itu yang melawan seperti itu. Itu yang kotak-kotak samar di grafik apa ya kak? Ini ya, ini namanya adalah trading session ya. Jadi saya tahu trading sessionnya itu di mana aja. Jadi ini kalau kita gedein ya, ini tulisannya di M15 New York, London, Tokyo. Ini berarti trading session mereka. Ini kalau misalnya sekarang nih berarti masih ada di time sessionnya London dan New York ya. Dan ini kita berada di waktu yang benar-benar lagi hektik nih, karena dua trading session bertemu seperti itu. Euro USD gimana bang? Tadi saya udah bahas awal-awal, itu tinggal dimundurin aja videonya di sini ya, tinggal dilihat. Euro CHF, saya bahas GBP Jepang Yen dulu deh ya, karena ini penting juga. Untuk GBP Jepang Yen ya, ini juga tendensinya masih dia masih kuat buat up ya, karena apa? Karena dia di reject ke bawah. Tapi pas di reject ke bawah dia langsung ada despair di sini ya. Ada despair maksudnya ketika dia turun dia langsung dihajar ke atas. Naik ke atas terus turun lagi, koreksi ya, dan sekarang lagi berada di up. Di candle 30-nya ya, dia seakan-akan ada rejection karena dia memang harus reject ya. Di sini kan ada area supply-nya gitu. Jadi dia harus di reject. Cuman ini satu candle yang kuatnya ini adalah candle bullish gitu ya.
Dan pas koreksi pun di sini ada candle bullish kuat juga, yang mana candle bullish ini di sini belum habis. Karena dia belum sampai bawah di close, tapi dia sudah di reject lagi ke atas dengan hasil bullish lagi. Jadi ini sebenarnya masih kondisi bullish. So, ini menurut saya dia ketika turun ke bawah pun ya, sampai di titik ini teman-teman ya, di area sini, di area supportnya di sini nih. Ini jadi area support saya. Ini kemungkinan dia menyampai sini terus dia reverse ke atas gitu ya. Jadi ini bakal apa ya, masih buying power masih kuat dan dia masih bakal up menurut saya gitu ya. Itu GBP Jepang Yen. Ada free download indikatornya nggak bang? Indikator apa tuh? Kalau yang ini time trading session ya, itu tinggal diketik aja di Google trading session free gitu ya, download Forex Factory gitu ya. Nanti munculnya Forex Factory, di download aja gitu. Free kok, semua yang saya pasang di sini free ya. Jadi kalian bisa ikutin, tujuan saya seperti itu, oke? Habis ini videonya di-upload nggak bang? Tentu, pasti ini saya akan upload ya, pasti. Bang, XAU USD M15 ada negatif bearish divergence ya bang. M15 negatif bearish divergence. Ya betul ya. Ada negatif divergence nih, betul. Oke. Nah ini kita tungguin saja sampai goldnya turun ke sini ya. 1000 ini range-nya lah yang abu-abu ini ya. Kita tungguin aja. Bang, gue pemula baru mau buka akun live, perlu apa aja dan ada tips nggak? Saran gue belajar dulu bro, di demo deh sampai berapa kali trade gitu, 20 kali trade atau 30 kali trade gitu. Nanti biar paham tentang suasana tradingnya dan juga bisa ngetes dia punya tekniknya itu udah oke gitu. So, kalau sampai kita tes 30 kali trade gitu. Oke. GBP USD-nya bang, kenapa GBP USD-nya? Apakah sudah nyentuh? Belum kan? GBP USD-nya ya, ini belum ya. Jadi kita tunggu nanti sebentar lagi GBP USD nih. Ini kalau GBP USD nih candle sekarang ya M30-nya dia turun kan. Tapi nanti close-nya dia bikin shadow lagi nih teman-teman ya, shadow ke atas lagi dan dia close-nya bisa di atas ini ya. Ini bisa banget buat entry ya, entry buy maksud saya. Jadi ini misalnya ini kan turun nih harganya. Terus dia nggak ngelebihin ini, turunnya tuh nggak ngelebihin si candle Marubozu ini misalnya nih ya. Sampai sini nih, dia nggak ngelebihin range ini lah. Nggak bergerak di bawah sampai 1.306 ini, nggak ngelebihin itu. Dan dia ada candle ada shadow di sini, bullish shadow gitu ya. Itu bagus banget berarti nih buat JGU nih. Ini kemungkinan dia up-nya tinggi gitu. Ya. Cara biar tampilan chartnya gitu gimana ya? Download MetaTrader 4 ya. Kalau kalian pakai OctaF trading di aplikasi OctaFX tampilannya beda. Ini pakai MetaTrader 4 ya. Kalau MetaTrader 4 tinggal kayak gini aja sih, tinggal download warnanya diedit ya. Kalau mau ikutin warna saya seperti ini. Kelihatan nggak ya di ini? Nggak kelihatan ya? Oh kelihatan deh. Jadi kalau misalnya mau ngikutin ya ini settingan saya ya. Backgroundnya ivory bla 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 segala macam. Terus ini gridnya di uncheck seperti itu ya. Jadi bisa tampilan seperti ini. USD Kanada dong bang. Oke, kita bahas USD Kanada ya. Oh iya, buat kalian yang mau ikut live trade seperti ini lagi, saya ada setiap hari Jumat teman-teman ya. Jadi kalau buat kalian yang setiap hari Jumat nganggur, maksudnya mau trading tapi nggak ada temen ya, mendingan kita trading bareng aja ya. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil tukar pikiran juga, oke? USD Kanada ya. Ini sama ya. Jadi USD Kanada ini dia di area trendline atasnya di reject ke bawah gitu. Walaupun di sini ada rejection, kita tetap lihat ke bawahnya lagi, teman-teman ya. Nah, ini menarik ya. Jadi ini ada satu candle, ini runtutan candle bearish ya, bearish pressure-nya juga masih besar, teman-teman ya. Dari setiap candle-nya juga kita lihat bullish-nya masih kalah kecil-kecil.
So ini mungkin akan naik dulu sedikit ya teman-teman ya, sampai ke area moving average, atau juga dia bisa langsung dihajar turun ya. Ini pun sama konsepnya dengan tadi USD Jepang Yen teman-teman. Ya, dia mungkin akan turun sampai bawah sini ya, dengan TP-nya itu di atas SL-nya di atas sini. Ya ini sih tradingnya risk rewardnya nggak bagus teman-teman ya, mungkin 1:1 nih risk rewardnya, jadi kurang bagus gitu loh. Oke. Wah, telat saya join live thread-nya bang. Nggak apa-apa ya, nanti bisa di upload kok ini. Saya cuma baru open posisi USD Jepang Yen sell. Oke. Scalping short Euro USD cocok meong rempong ini bos. Oke, nice. Nasdaq 100. Wow, 418 orang, luar biasa. Keren, kalian keren sekali ya. Boleh diajak ya minggu depan teman-temannya. Kalau misalnya yang sesama trader juga, boleh di sounding ke mereka, di share supaya kita bisa makin rame, makin diskusinya makin hidup, makin enak gitu ya. Jangan lupa juga subscribe buat yang belum subscribe, dan bisa join grup trading gue. Di sana ada orang-orang hebat seperti Bro Cumi, Bro Rafiski ya, yang selalu membantu. Analisa-analisanya juga bagus-bagus, yang bisa bantuin kalian. Oke. XAUUSD sudah di 1909. Oke, kita cek ya XAUUSD. Kita turun di M30 nanti ya. Ini belum kita belum buy dulu. Ini kalau misalnya mau buy sekarang sih kita lihat di M5-nya kalau gitu. Hitungannya kan kalau misalnya buy sekarang berarti kita maunya itu ada scalping. Nah, kalau scalping kita masih lihat nih M5-nya seperti apa ya. Kalau misalnya saya posisinya mau spekulasi sih, saya akan belinya tuh di bawah dulu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini teman-teman ya, belum ada tendensi bullishnya, belum lawan gitu. Jadi kita jangan ngapa-ngapain dulu nih kayak gini ya. Candle-nya masih merah semua ya. Belum ada tanda-tanda bullish. Jadi kalau kita harus melihat satu candle bullish dulu gitu ya, 1-2 candle bullish. Bro, nggak ngadain webinar buat trader pemula? Enggak bro, bisa lihat di YouTube gua aja ya. Gua nggak ngadain webinar apa-apa. Di YouTube gua gratis, tinggal dilihat. Oke. Bang, ada akun buat copy trade. Nanti mungkin November akan saya buat ya. Dan pasar nyimak, Bro Jatmiko, halo. Bulan November saya mungkin ada ke Bali, jadi kita bisa nongkrong ya, kopdar mungkin. Nasdaq, kita coba cek ya. Nasdaq lupa saya. Nasdaq secara trendline dia udah break harusnya nih ya, kalau kita lihat ya. Sebentar, oke, Nasdaq. Cara trendline dari sini dia sudah di break ke bawah. Dari H4-nya dia ke situ. Oke. Nasdaq ini tendensi juga masih turun teman-teman ya. Ini kita lihat ya, ini seperti ini trennya. Oke, seperti ini channelnya teman-teman ya. Tetapi ini ini yang jadi ambigu nih ya sebenarnya kayak gini ya. Kita mesti melihat dulu sebentar ya. Ini kasih saya waktu. Oke. Di M30-nya sekarang kita cek. Dia break dari atas. Oke. Untuk Nasdaq teman-teman ya. Ini memang secara tren dia turun teman-teman ya. Tetapi ini kita lihat di sini, ini ada yang menarik nih. Di sini dia bikin satu konsolidasi di M30 yang cukup besar range-nya di segini ya. Dan ini kejadiannya pas di H4-nya itu, kalau kita tarik Fibo itu dia nyampe di 618, itu pas banget. Terus dia di area 618 ini rejection-nya banyak sekali ya. Ini kalau kita lihat di M4-nya ini rejection semua isinya. Bahkan ada satu candle momentum untuk bullish di sini. Yaitu ada pin bar nih ya. Pin barnya walaupun dia ditutupnya masih bearish, tetapi ini jadi momentum bullish juga tuh ya. Dan kita begitu turun ya, turun ke
ke M30 teman-teman ya. Ini udah di break nih ya. Dia udah di break, dia punya trend line-nya, terus dia punya pivotnya ini juga dia di break. Ini kalau misalnya di satu candle ini bullish lagi teman-teman, kita bisa ambil opportunity buy di sini dengan TP-nya di atas ini aja, ini range di sini ya. Terus SL-nya kita main kecil aja, main pendek, yaitu di bawah sini teman-teman. Nah, kenapa di bawah sini? Reasonnya adalah ini adalah masih ada jajaran bullishnya itu. Jadi kalau misalnya bullishnya ini dihajar habis, ya itu berarti sudah selesai powernya. Jadi kalau misalnya mau aman ya di sini sebenarnya. Tapi di sini aja cukup deh. Tapi kalau misalnya kalian merasa marginnya cukup ya di sini aja. Karena risk rewardnya masih bagus. Ini SLL 50 pips. Kita punya TP 100 pips nih. Itulah beauty-nya Nasdaq ya. Jadi range-nya besar sekali. Oke. Euro USD barusan pips profit 60 pips. Wah, congrats bro ya. Congrats banget. 422 orang. Oke, teman-teman. Hari ini kita cuman open USD Jepang yen ya, dan itu pun saya nggak menuntut kalian untuk ngikutin ya. Jadi saya cuman sharing aja gimana cara saya melihat market ya. Dan saya tadi udah bahas beberapa view tentang marketnya juga. XAU USD juga sebentar lagi ini mungkin bagus buat entry nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini. Nah, ini satu candle M5 ini ya, kalau misalnya dia full body candle teman-teman, saya mungkin akan entry, oke. Tapi kalau dia rejection ya saya akan tunggu lagi ya, karena saya nggak mau nih ada rejection M5 seperti ini, nanti dia bisa ke bawah lagi dulu baru ke atas. Kenapa saya split itu di XAU teman-teman? Karena range-nya besar ya. Jadi saya nggak apa-apa lah, dan mendingan saya sabar nunggu, terus kemudian nanti bisa lebih SL-nya lebih bagus gitu. Lanjutan force index kapan bang? Bulan depan ya saya akan bikin force index tutorialnya. Ya itu dengan melihat divergence ya, pakai force index. Tutorial pasang trading session dong bang. Saya udah kasih ya di video sebelumnya. Boleh gitu ya. Bang, setiap buka chart baru pasti template-nya ke rubah default. Solusinya gimana ya? Itu coba cek di YouTube solusinya. Saya sih nggak pernah saya apa-apain ya, saya punya ini gitu. Oops. GU sabar ya. GU masih belum ada momentum bagus untuk buy seperti itu, oke. Nah, teman-teman, mungkin ini sampai sini dulu ya, sudah jam 8. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum punya broker, kalian bisa cek OctaFX, linknya ada di bawah teman-teman. Kalian bisa daftar melalui link tersebut dan deposit dengan menggunakan kode promo. Dan jangan lupa untuk datang di live trade gua setiap hari Jumat teman-teman. Kalau kalian sempat, kalian tinggal join aja. Gua akan bikin session seperti ini. Kalau kalian suka, kalian tinggal datang, dan kalian tinggal boleh ajak teman-teman kalian untuk datang lagi biar semakin rame ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah ya, atau kata-kata yang kurang jelas gitu. Ini juga terkait mungkin dari koneksi atau apa gitu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, oke? Dan jangan lupa untuk cek semua video saya ya. Saya udah bikin tutorial dari berbagai teknik ya. Saya sudah sharing. Dan ingat sekali lagi, gunanya bukan untuk dipakai semua, tapi gunanya adalah kalian pilih yang cocok buat kalian dan kalian bikin satu senjata sendiri sehingga itu bisa menjadi jadi tools yang cocok buat trading style kalian sendiri gitu ya, oke? Thank you sekali lagi yang sudah nonton dan hadir di live trading kali ini. Sampai ketemu minggu depan dan semoga kalian sukses semua di dalam trading. Bye bye.